Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu-Ibu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke Ibu-Ibu sekalian, seperti biasa kita akan melanjutkan materi pelajaran kita. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada sore hari ini, ada baiknya kita lakukan pemanasan terlebih dahulu. Oke, untuk cara pemanasannya adalah seperti biasa kita akan melakukan tepuk pramuka, ya. Oke, tepuk pramuka 1 kali. Ya, 1 kali ya. Oke. Sudah masak tadi Bu di rumah? Sudah ya. Oke. Modul ini kita akan mempelajari tentang modul perlindungan anak. Ini mengapa kita penting untuk mempelajari modul perlindungan anak? Karena anak adalah penerus generasi kita untuk kedepannya. Ini kita masuk ke sesi 12, yaitu pencegahan, penelantaran, dan eksploitasi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada sore hari ini adalah ibu-ibu setelah mengikuti pelajaran ini, ibu-ibu diharapkan mampu memahami atau menjelaskan, mengidentifikasi, dan memberikan contoh konkret mengenai cara mencegah dan penelantaran eksploitasi terhadap anak. Ibu-ibu ada yang tahu apa itu dengan yang dimaksud dengan penelantaran? Penelantaran adalah hal yang dilakukan orang tua tidak melakukan kewajibannya atau tidak memenuhi hak-hak anak. Oh iya, pintar sekali. Terima kasih, tepuk tangan untuk Ibu Dewi. Oke, di sini saya jelaskan terlebih dahulu apa pengertian daripada anak, Bu ya. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Itu kalau sudah dalam kandungan sampai umur 18 tahun itu sudah disebut dengan anak. Hak anak, Bu. Hak anak adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang sifatnya tidak boleh dilanggar siapapun dan yang seolah-olah merupakan holy area. Itu pengertian dari Umar Seno Aji. Kemudian hak anak dapat diartikan sebagai berikut, Bu ya. Maaf saya duduk. Hak melekat asasi pada diri anak, pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Hak ada sejak dilahirkan bahkan saat di dalam kandungan. Kewajiban orang tua untuk memenuhi hak-hak tersebut. Jika tidak terpenuhi, disinilah terjadi pelanggaran hak anak. Jika orang tua tidak memenuhi, melanggar undang-undang perlindungan anak, orang tua tidak mampu, negara harus mengambil alih tanggung jawab orang tua apabila orang tua tersebut tidak mampu. Klaster hak-hak anak, Bu ya. Di sini ada klaster 1, hak sipil dan kebebasan. Selanjutnya ada klaster 2, lingkungan keluarga, pengasuhan dan pengasuhan alternatif. Itu baik itu di lingkungan keluarga ataupun lingkungan pengasuhan yang dilakukan sebagai alternatif apabila tidak bisa diasuh di dalam lingkungan keluarga. Kesehatan dan kesejahteraan dasar, pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya, langkah-langkah perlindungan khusus. Cara pengertian penelantaran anak. Nah, di sini Bu ya kita jelaskan seperti yang dijawab Ibu Dewi tadi. Pengertian penelantaran anak tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua resmi atau pengasuh dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, baik fisik,
psikis, rohani maupun sosial. Anak terlantar adalah anak yang karena sesuatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar dan baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979. Nah, di sini mengapa kita tidak boleh melakukan penelantaran anak? Kalau kita melakukan penelantaran terhadap anak, otomatis kita sudah melanggar undang-undang ini dan kita bisa dituntut secara hukum. Dan apabila kita tidak mampu mengasuh anak ataupun melakukan pengasuhan terhadap anak, maka negara harus mengambil alih hak pengasuhan tersebut. Oke, selanjutnya contoh-contoh penelantaran: tidak memberi makanan yang sehat, aman dan bergizi. Jadi ibu-ibu tolong diperhatikan makanan yang sehat seperti apa, karena sebelumnya kita sudah membahas masalah tentang 1000 hari pertama kehidupan, bagaimana kita memberi asupan gizi terhadap anak agar tidak terjadi anak yang tumbuhnya tidak stunting ya. Apa itu yang stunting? Pendek, anaknya kurang, tingginya kurang berdasarkan umur. Oh ya, betul sekali. Stunting itu seperti yang kita bahas pada materi sebelumnya adalah apabila tinggi anak tersebut kurang dari standar tinggi anak pada seusianya. Selanjutnya, tidak memberikan tempat tinggal, pakaian atau yang layak. Tidak pernah diberi waktu dan kesempatan untuk bermain. Kemudian tidak diizinkan sekolah. Tidak melakukan imunisasi terhadap anak. Tidak ke posyandu untuk menimbang berat badan atau mengukur tinggi badan. Nah, disinilah mengapa di PKH itu ada yang namanya verifikasi kesehatan. Jika anak ibu kurang dari 5 tahun atau balita, maka diwajibkan untuk mengikuti kegiatan posyandu yang dilaksanakan di desa atau di tempat tinggal ibu-ibu sekalian. Kemudian tidak mendukung pendidikan anak, tidak memberikan kasih sayang, tidak memberi perhatian, tidak mendengar pendapat anak. Nah, di poin ini tidak mendengar pendapat anak, kadang-kadang kita sebagai orang tua itu acuh terhadap pendapat anak. Padahal kita merasa bahwa kita orang tua kita itu pasti benar. Padahal tidak demikian. Karena ada saatnya apa yang dikatakan anak itu boleh kita terima sebagai bahan masukan guna penentu tindakan ataupun kebijakan apa yang kita ambil untuk kebaikan anak ke depannya. Selanjutnya, tidak memberikan kesempatan beribadah, tidak mengenalkan nilai-nilai baik dan buruk, tidak mengajarkan untuk menghargai dan orang atau berhubungan dengan orang lain, ditinggal sendiri, didiamkan dalam kurun waktu tertentu, tidak diperdulikan. Nah, didiamkan biasanya ibu-ibu ini, terutama ibu-ibu kalau sudah marah itu sering mendiamkan anak, itu tidak boleh. Atau tidak peduli, masa bodoh dengan anak, itu tidak boleh. Kemudian cara pencegahan kekerasan di masyarakat itu peduli kepada tetangga, pertemuan RT RW, mengenali lembaga-lembaga perlindungan anak, dan bagaimana maksudnya melapor ke lembaga perlindungan anak atau aparat setempat jika ada dugaan terjadi kekerasan kepada anak. Jika mengetahui melihat ada kekerasan, maka wajib membantu anak untuk segera diamankan. Baiklah ibu-ibu, sampai di sini jelas? Jelas, Pak. Jelas. Nah, jadi tolong untuk ibu-ibu sekalian diperhatikan untuk kedepannya. Akibat dari penelantaran anak: putus sekolah, kurang gizi, celaka, sakit, dan sebagainya. Itu bisa dipelajari ibu melalui buku pintar. Kemudian cara mencegah penelantaran itu memenuhi kebutuhan dasar dan sebagainya. Adapun contoh-contoh eksploitasi
memanfaatkan tubuh anak, kemudian memanfaatkan kepolosan dan keluguan anak, serta memanfaatkan tenaga anak. Saya rasa sampai di sini jelas, Bu? Jelas ya. Saya rasa itu saja untuk materi kita pada pagi hari ini, sore hari ini. Apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.